kita tidak harus menggunakan ILCB, itu pun sebetulnya sudah aman. Karena arus listrik itu terhenti biasanya hanya dari SCC. Apalagi kalau teman-teman menambahkan beberapa dioda sebelum masuk ke solar charge ini, arus listrik biasanya akan terhenti di sini dan tidak akan ke load. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di video kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai backup DC ya. Jadi banyak banget yang nanya ke saya mengenai backup DC yang saya buat dan kelemahan dan kelebihannya. Terus alternatif backup DC yang ada itu apa aja. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Backup DC itu ada dua teman-teman. Jadi yang saya kenal atau yang saya tahu backup DC itu ada dua. Yang pertama kita gambar dulu ya. Ini yang modelnya adalah menggunakan switch. Jadi saat listrik menyala, arus ke alat itu masih tetap menggunakan arus AC dari PLN. Dan saat listrik mati baru menggunakan arus dari aki. Nah biasanya itu ini gini ya. Nah, biasanya ya. Ini seperti ini. Oke, jadi ini dari trafo atau dari PLN. Nah, ini masuknya ke sini ya. PLN masuk ke trafo. Dari trafo ini dia masuknya ke sini, ke relay. Ini adalah relay. Nah, ini di bawahnya. Sini aki. Oke, ini anggaplah aki dan di sini adalah charging. Sini adalah charger. Tentunya di sini ada trafo lagi ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini yang pertama. Nah, ini baru dari sini ke load atau beban. Load atau beban. Oke, jadi mekanismenya dari PLN dulu. Relay ini di setting off ya. Dari PLN ke trafo baru ke relay. Dari relay baru ke load. Ini saat PLN nyala. Dan saat PLN mati atau listrik mati, ini akan berpindah otomatis melalui aki. Jadi aki yang akan mensuplai load gitu. Nah saat aki ini kosong, charger ini akan mengisi aki setelah PLN ini nyala. Nah ini yang pertama ya, ini sistem yang pertama. Yang kedua, sistem yang kedua adalah seperti ini. Yang kedua ini seperti ini. Sorry, oke. Nah yang kedua ini seperti ini. Oke ya. Jadi yang kedua ini harusnya dari PLN masuk ke trafo, dari trafo ke SCC, ke aki baru ngisi load. Jadi beban ini dayanya itu atau tegangannya itu sumber arusnya itu dari aki. Saat aki kosong, SCC ini akan mengisi aki terus demikian. Gitu. Jadi ini ada dua tipe backup DC yang kita kenal ya teman-teman, kita kenal yang memang ada di pasaran serta banyak dipergunakan oleh pegiat RT RW net khususnya. Nah sekarang kita bicara kekurangan dan kelebihannya. Kita ulas satu-satu teman-teman ya. Yang pertama yang akan kita bicarakan itu yang ini dulu, yang atas dulu, yang nomor 1. Oke. Yang nomor 1, oke, ini aja deh ya. Yang pertama nomor 1, ini menggunakan relay. Nah ini biasanya relaynya seperti ini. Ada dua jenis relay yang dipakai. Yang pertama seperti ini bisa. Yang kedua teman-teman bisa juga menggunakan relay seperti ini. Sama aja. Kalau ini relay 12 volt, saya pasang 2 buah. Dan yang ini relay AC. Ini bisa dua-duanya dipergunakan untuk membuat sistem seperti ini. Kelebihan sistem seperti ini adalah
aki yang ada di sini ya, aki itu tidak terbebani. Jadi saat listrik menyala, aki ini akan mati karena charger ini saat mengisi aki dan penuh dia selalu biasanya itu cut off dan arusnya akan dibuang gitu. Nah, jadi saat listrik menyala, semua load beban seperti ini akan tetap bersumber dari arus PLN. Namun saat PLN ini mati, baru sumber tegangan dan sumber arus itu diambil dari aki. Nah, itu kelebihannya aki ini tidak terbebani. Tuh. Kekurangannya adalah karena ini tetap masih bersumber dari PLN, saat terjadi hujan itu beresiko terkena induksi listrik. Nah, biasanya kalau kita menggunakan peralatan-peralatan wireless atau peralatan radio itu lebih sering banget terkena induksi listrik. Biasanya ya induksinya dari luar ataupun grounding yang kurang bagus. Solusinya teman-teman bisa menggunakan ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker. Itu pemutus arus jika terjadi konsleting pada arus listrik rumah. Harganya bervariasi mulai dari 100.000 sampai 500.000. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, silahkan. Modelnya seperti NCB biasa, tapi dia bukan NCB ya. Jadi ELCB ini memang dipasang di luar, dan kalau ada korsleting baik dari luar ataupun dari dalam, biasanya arus ini akan terputus otomatis. Gitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan metode yang pertama, yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus memperhatikan grounding dalam instalasi listrik teman-teman. Usahakan groundingnya itu bagus dan gunakan ELCB, karena kalau tidak menggunakan ELCB, kalau saya pikir itu percuma, karena RT RW itu jujur rawannya itu saat hujan besar dan ada petir, ini listrik ini rawan sekali terkena induksi. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai arus ini, tetap aja PLN ini arus listriknya jika terjadi induksi atau korsleting besar, relaynya ini akan hancur dan tetap alatnya akan jebol. Itu yang pertama. Itu. Oke. Yang kedua yang kita bahas adalah topologi yang seperti ini. Yang kedua ya. Jadi PLN ke trafo, dari trafo ke solar charge control, dan ke aki, dari aki baru mensuplai ke beban atau ke load. Nah, ini alatnya SCC ini biasa dipergunakan seperti ini ya. Nih kalau saya bilang nih SCC sejuta umat, banyak sekali dipergunakan sama teman-teman baik yang membangun PLTS sederhana maupun yang membuat backup DC RT RW net. Nah, di metode yang kedua atau dengan menggunakan SCC, kita tidak harus menggunakan ELCB, itu pun sebetulnya sudah aman. Karena arus listrik itu terhenti biasanya hanya dari SCC, apalagi kalau teman-teman menambahkan beberapa dioda sebelum masuk ke solar charge ini, arus listrik biasanya akan terhenti di sini dan tidak akan ke load, sehingga load ini akan tetap aman. Kelemahan dari sistem yang seperti ini adalah aki harus bekerja full terus selama 24 jam untuk mensuplai load ataupun beban. Sehingga yang harus diperhatikan itu sebetulnya di sini arus ini yang harus diperhatikan, dan untuk step down ke beban ini. Jadi nanti dari sini biasanya akan ada 3 ya, dari solar ini atau dari SCC ini akan ada 3. Yang pertama ini adalah dari trafo atau dari solar cell. Terus yang tengah ini itu dia nyambungnya ke aki. Putus ya. Dan yang ketiga ini itu nyambungnya ke load ataupun beban. Nah, sebelum ke sini atau ke load ataupun beban, biasanya teman-teman tuh sering menambahkan step up ataupun step down dari SCC. Oke. Nah, ini permasalahannya ini biasanya dari sini dan dari sini. Jarang sekali sih permasalahan dari sini. SCC ini yang sering-sering itu biasanya permasalahannya adalah cut off yang rusak itu.
Kemudian untuk load ataupun untuk beban ini indikatornya selalu jebol. Jadi saat kita on off tetap aja dia akan supply terus ke beban. Kenapa? Karena dari aki terus-terusan bekerja. Sini. Solusinya yang pertama teman-teman ganti SCC-nya tentunya dengan SCC yang lebih besar. Saya sudah memperbandingkan yang 10 ampere dengan yang 30 ampere, ternyata memang benar ya, kalau saya pribadi saya lebih worth it menggunakan SCC yang 30 ampere. Tuh, dibandingkan dengan SCC yang 10 ampere. Kalaupun teman-teman menggunakan SCC yang 10 ampere, modifikasi di bagian MOSFET yang 3 di belakang itu tambahkan pendingin, atau jika teman-teman perlu, teman-teman bisa menambahkan trim pot di situ biar cut off-nya itu teman-teman atur dari situ. Terus jangan lupa juga tambahkan dioda sebelum masuk ke SCC. Tujuannya biar arusnya itu lebih stabil dan tidak ada feedback langsung ke trafo jika ada arus balik dari load ataupun dari beban. Jadi trafonya itu nggak jebol. Itu loh teman-teman. Jadi ada dua metode. Metode pertama yang kita bahas tadi yang ini, dan yang kedua adalah yang seperti ini. Gitu. Nah teman-teman mau pakai yang mana ya terserah teman-teman. Cuma kalau saya pakai dua-duanya. Kalau untuk rumah karena arus listriknya lumayan stabil dan di rumah juga groundingnya bagus, alhamdulillah saya memakai yang ini. Gitu. Jadi tetap saya menggunakan PLN dan relay pada awalnya. Tapi untuk di beberapa titik yang saya pasang itu saya menggunakan yang bawah. Itu kenapa saya menggunakan yang bawah? Yang pertama karena pasokan listrik di desa-desa, khususnya di daerah-daerah yang sedikit terpencil ataupun tertinggal, terpelosok, tertinggal, terpencil, itu pasokan listriknya kebanyakan kurang stabil dan sering terjadi pemadaman mendadak gitu, baik pemadaman bergilir maupun maintenance karena infrastruktur PLN yang kurang memadai ya. Jadi sering banget terjadi pemadaman di daerah-daerah tersebut. Nah efeknya daripada peralatan saya harus rusak, ya saya menggunakan metode seperti ini. Udah 2 tahun ini alhamdulillah metode seperti ini nggak ada masalah. Itu hanya memang akinya yang sering banget jebol ya teman-teman ya. Itu biasanya umurnya cuma 1 tahun ataupun 1 tahun lebih dikit itu udah cepat banget jebol. Jadi yang biasanya mungkin tahan sampai 10 jam ini tahan paling cuman sekitar 7 ataupun 8 jam. Tapi buat saya pribadi itu tidak masalah karena memang mati lampu di sini juga nggak pernah berjam-jam ya. Yang saya khawatirkan itu justru saat switching ataupun pergantian arus PLN sehingga harus ada jeda dan bahasa gampangnya itu mati lampu tiba-tiba terus langsung nyala. Itu yang saya khawatirkan ke alat ini jebol. Makanya saya pakai metode seperti ini. Jika switching, akinya masih tetap jalan karena suplainya itu terus dari aki. Sedangkan kalau kita pakai metode seperti ini, walaupun secepat apapun switchingnya, tetap akan merusak relay. Oke ya, jelas ya teman-teman ya dari dua metode ini. Jadi ya mana yang terbaik ya silahkan sesuaikan dengan kondisi medan teman-teman. Karena kalau di sini saya pakai 2 ya, baik yang menggunakan relay, saya menggunakan relay. Nah ini relaynya seperti ini relay AC, ataupun teman-teman bisa menggunakan 2 relay ini. Nah ini rakitannya seperti ini, mudah kok, mudah. Ini ya, nggak terlalu sulit untuk rakitnya. Dan yang kedua adalah teman-teman menggunakan SCC atau Solar Charge Control. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan tetap berkarya. Say no to drugs dan jangan cuci baju di wastafel. Akhir kata, saya Doni Tambas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.